Beli untuk dirimu sendiri. Kamu bilang mencintaiku setiap tahun. Pernikahan adik perempuanmu. Kamu mengenakan gaun pengantin yang megah. Banyak tamu mengira kamu adalah pengantin wanita. Kenapa? Kamu nggak suka? Satu pernikahan dua pengantin. Kebahagiaan ganda. Aku mengeluarkan semua. Keluarga Lin merawatku selama 15 tahun. Bisa menjadi bagian dari keluarga kalian. "20 tahun. Aku telah diambil sampel darah 108 kali. Kebaikan keluarga Lin sudah lama ku balas. Sudah berguna lebih awal. Halo. Apakah ini Lindsay? Kamu siapa? Aku adalah kakakmu, Ju Jingyuan. Wer das Akan per Bandingan DNA, Ternyata putri kecil keluarga. yang hilang 20 tahun. Su Yuan, mau kembali ke keluarga Ju? Bisakah kamu bantu aku mengurus pembatalan pendaftaran? Bisakah kamu bereskan dirimu sendiri juga? Setiap hari kelihatan berantakan, memalukan tidak? Lihatlah kakakmu. Keduanya putri keluarga Lin. Kenapa bisa beda jauh begini? Kamu itu unik. Kamu mau kemana? Aku mau ke rumah Lin. Ada proyek yang harus dibicarakan. Aku ikut pulang bersamamu. Untuk apa kamu? Kamu tidak mengerti proyek, bikin repot. Rumahku, masa aku tak bisa pulang? Insya. Zi, hari ini Wan King kebetulan ada konser di aula musik. Jadi aku sekalian minta supir menjemputnya. Kebetulan dia juga mau pulang ke rumah keluarga Lin. Aula musik di selatan kota, rumah kita di utara kota. Apakah itu jalur yang kamu pikirkan? Zi, kamu belum tahu tipe orang aku? Selain itu, kerja sama ini, bukankah kamu belum mendapatkannya? Justru kakakmu Wan King yang meyakinkan ayah. Tarik. Aku ingat kamu biasanya mual saat naik mobil, jadi kamu duduk di depan agar lebih nyaman.
Aku dan ipar duduk di belakang. Ini KTP barumu, selamat datang di rumah. Mereka datang, Qingqing dan Yunsheng sudah pulang. Bu, Akhirnya kalian pulang. Bu, Kenapa kamu juga pulang? Ayo kita masuk dulu, ayo masuk cepat. Istri yang diinginkan Ming Mei. Makanlah, ayo makan cepat. Udang ini untuk Qingqing. Qingqing. Makan udang. Ma adik susa-susa pulang, mari kita sekeluarga makan bersama. Adik, sini aku ambilkan semangkuk sop buatmu. Adik, ayo coba sedikit. Tidak apa-apa kan? Sakit sekali. Lambat sekali ambil kotak obat, kamu bisa apa sih? Zi, kenapa kamu menangis? Mereka memukul kamu lagi. Yunsheng, Aku tidak ingin tinggal di keluarga Lin lagi. Zi, jangan menangis, nanti kalau aku sudah mampu aku pasti segera bawa kamu pergi dari keluarga Lin. Aku akan menjadi keluargamu dan kekasihmu, oke? Itu ada tanggal kedaluarsanya. Mengira janji-janji ini. Tapi aku di sini. menjalani yang terakhir. Mengerti sepenuhnya. Kamu semalaman gak tidur ya? Pelan-pelan. Sudah menyelesaikan pengoptimalan proposal. Besok bawa dan ikut rapat, ya. Ini semua gara-gara aku gak berguna. Membuatmu harus hamil sambil menemani aku bikin proposal tender. Siapa suruh aku istrimu? Nggak bantu kamu, mau bantu siapa?
Dengan memenangkan tender kali ini, perusahaan kita akan berjalan normal dan semuanya akan lebih baik. Nona Lin sering donor darah, tubuhnya memang lemah. Ditambah lagi saat hamil sering lelah dan begadang. Juga ditambah kurang gizi. Anaknya tidak bisa dipertahankan. Mungkin sulit untuk hamil lagi nanti. Sudahlah, Zi. Jangan nangis ya. Anaknya sudah tiada. Saya juga tidak suka anak kecil. Melahirkan adalah hal yang sulit. Saya juga tidak mau kamu menderita terlalu banyak. Padahal kita sudah bilang nanti kalau dia besar, kita akan bawa dia ke taman hiburan, nonton kembang api bersama. Tapi, Zi, jangan menangis, jangan menangis. Kamu masih punya aku. Aku akan selalu bersamamu, oke? Kita berdua. Nanti hidup berdua saja. adik, aku punya kabar baik. Aku hamil. Ayahnya anak ini adalah Yun Shek. Dia baru saja tahu, sangat senang. Dulu aku terlalu mencintaimu. Sudah lama sekali. Kamu kan tidak suka anak-anak. Tidak sayang lagi padaku. Lin Wan King keluar sana. Lin Wan King keluar sana. Kenapa? Kamar King King. Pergi ke gudang lagi. Sekarang kamu semakin tidak tahu aturan. Lindsay, ada apa lagi? Kenapa belakangan ini kamu sering bikin masalah? Aku yang bikin masalah? Fu Yunsheng, kamu tahu sendiri apa yang terjadi di kamar dengan Lin Wan King. Erik, apa maksudmu dengan kata-kata itu? Adik ipar beristirahat sebentar di kamarku. Kamu juga tahu, kamarmu kotor dan berantakan, bahkan gak ada tempat buat injak kaki. Yunsheng sibuk banget kerja setiap hari. Kamu harus lebih memahami dia. Ternyata ya. Orang berhati kotor, lihat apa saja jadi kotor. Aku cuma minta Wan King pijat di kamarnya. Kenapa? Kalau kamu gak mau melakukannya, ya aku cari orang lain. Lindsay, kamu kenapa sih? Dulu kamu orangnya lembut dan perhatian, sekarang kenapa begitu? Sebenarnya siapa yang kotor? Kelihatannya rumah ini sudah tidak ada tempat untukku. Tidak apa-apa, aku memang cuma orang luar, kalianlah keluarganya. Baiklah, kalau begitu, aku turuti kalian. Semoga kalian sekeluarga berempat selalu bahagia. Biarkan dia pergi. Keluarga Lin merawatnya, kini jadi musuh. Lindsay. Seorang yatim piatu bisa lari kemana? KTP-nya masih di keluarga Lin. Akhirnya, dia pasti kembali dengan memelas seperti anjing. Aku terlalu mengira. Perpisahan sepenuhnya. Kenapa kamu mengeluarkan semua barang ini?
Barang-barang ini sudah lama tidak digunakan. Hanya mengambil tempat, sebaiknya dibuang saja. Jam berapa? Belum masak? Kapan mau bersihin ini barang-barang? Aku bukan pembantu. Kalau kamu mau makan, buatlah sendiri. Di luar aku kerja keras cari uang buat keluarga. Minta kamu masakin aku. Kamu malah ngeluh terus. Apa perlu aku cari wanita lain buat masakin aku? Baiklah, Masak buatmu. anggap saja kita baik-baik berpisah. Kotak suara. Halo, Ada apa? Yun Sheng. Datang temani aku makan malam. Masak sendiri, pertama kali masak untuk orang lain. Besok saja, besok aku datang baru urus. Kalau malam ini kamu tidak datang, jangan harap makan masakanku lagi. Sayang, kangen kamu. Kamu tidak datang? Oke, aku langsung ke sana sekarang. Zi, perusahaan ada urusan penting yang harus diselesaikan, kamu makan duluan ya. Pagi ini janji sama aku. Bisa nanti aja setelah makan? Ini makan terakhir kita. Lindsay, aku udah bilang, perusahaan ada urusan penting. Kalau bukan karena kamu, cuma anak angkat keluarga Lin. Apa aku harus pergi menemani klien di waktu seperti ini? Fu Yun Sheng. Dulu, ketika kamu nggak punya apa-apa, keluarga Lin nggak menghargai kamu. Aku yang bolak-balik menemani klien minum, sampai berdarah lambungnya. Membantumu mendapatkan dana awal untuk berbisnis. Kenapa? Sekarang kamu meremehkan aku anak angkat. Tanpa kamu, aku tetap bisa mendapatkan uang. Kira kamu sudah bantu banyak sekali. Pertama kali masak, keluarga semua mendukung dan bahkan dapat tas desainer. Malam yang panjang, yang tidak ditemani keluarga sungguh kasihan. Keluarga. Eric, KTP baru sudah diterima? Sudah diterima, Kak. Urusan tutup akun juga sudah saya atur. Tanggal 21, saya akan jemput kamu sendiri. Kak, hari itu, bisakah kamu datang menjemput saya? Tentu. Kamu mau pulang, kami sudah sangat puas. Terima kasih, Kak. Kita bersama. Lindsay, apa maksudmu? Hanya tidak makan bersamamu sekali, kenapa marah? Siapa yang kamu tunjukkan sikap seperti ini, sekarang bahkan gak boleh sentuh kamu. Fu Yun Sheng. Kalau kita saling benci, cerai saja, biarkan kita bebas. Kenapa kamu bertingkah, Zi? Aku sangat mencintaimu. Kamu tega bercerai dengan pria sebaik aku? Lindsay, sudahlah, marah-marah juga harus ada batasnya, oke? Bukan hanya kurang menemanimu makan sekali, Ini, kartu ini ada 200.000, ambil aja buat ganti rugi.
Kamu bahkan nggak sebanding dengan 200.000. 3 hari lagi. Temani aku ke taman, lihat kembang api. Ini permintaan terakhirku. Fu Yunsheng. Mulai sekarang, apapun yang kamu lakukan, aku tidak akan ikut campur. Wanita itu memang merepotkan. Saat ini, masih mau lihat kembang api lagi. 3 hari lagi, tanggal 21 Juni, adalah hari peringatan bayi. Setiap tahun, kita selalu melihat kembang api waktu ini. Aku takut kamu sudah lupa. Mana mungkin aku lupa? Aku sudah minta asistenku kosongkan waktu hari itu. Nanti, aku temanin kamu seharian. Maafkan aku. Nomor tidak dapat dijangkau. Silakan coba lagi nanti. Halo, nomor Anda hubungi tidak dapat dijangkau. Silakan coba lagi nanti. Nomor yang Anda hubungi tidak dapat dijangkau. Silakan coba lagi nanti. Eh, Sayang, jangan rewel. Tetaplah tumbuh di perut mama. Kami akan selalu mencintaimu. sayang, jangan takut, ayah dan mama akan selalu bersamamu. Kita bertiga akan selalu bersama selamanya. Benar. Bagaimana bisa aku lupa? Kamu sudah punya keluarga bertiga dengan orang lain. Yunsheng, kamu sudah kembali. Ayo cepat diminum selagi hangat. King, kamu minum dulu pelan-pelan, aku ada urusan harus pergi dulu. Hei, Bu perutku sakit. King, hari ini sudah menemani seharian cek. Dokter bilang kamu dan anak baik-baik saja. Masih ada urusan. Jangan ribut, pergi dulu. Yunsheng. Kembang api tapi cepat sirna. Seperti itulah adanya. Lin, Selamat tinggal. Aku hampir sampai. Kamu di mana sekarang? Jangan gerak, aku segera temukan kamu. Fu Yunsheng. Sudah jam 9:05, terlambat. Fu Yunsheng. Sampai jumpa. Tak akan bertemu lagi.
Selamat datang di rumah Zhu Yuan. Kino. Mau menyapa tidak? Tidak kenal. Kenapa gak nyalain lampu, Zi? Belum pulang. Kenapa kamu keluarkan semua barang ini? Barang-barang ini lama tidak dipakai. Disimpan cuma bikin, mending buang aja. Hebat kamu, Lin Zi. Aku sudah baik padamu. Berani marah-marah sama aku, coba-coba kabur dari rumah ya. Pergi sana. Aku mau lihat gimana yatim piatu tanpa uang dan rumah bisa hidup tanpa aku. Saat tiba waktunya, kamu tetap harus pulang dengan patuh padaku. Selamat datang kembali, Nona. Ini rumah kita. Bingung ya? Yun Sheng, bangun. Ada janji dengan Xing Yuan Investments untuk menandatangani kontrak. Kemejanya Ya. Kembali. Kamu pergi kemana tadi malam? Maaf. Aku keras kepala tadi malam. Aku tidak kabur dari rumah. Jangan lakukan itu lagi. Ini malam, dia belum kembali. Yun Sheng, perutmu sakit. Ingat minum segelas air hangat setiap pagi setelah bangun tidur. Tapi, otakku tidak baik, tidak bisa ingat. Nanti, aku akan siapkan setiap hari untukmu. Zi, kamu baik sekali. Lin Zi, kemana kamu pergi? Berani sekali tidak pulang. Kenapa? Lin Zi tidak ada di rumah. Ada apa, Pak? King kehilangan banyak darah. Butuh transfusi darah darurat. Sekarang darah tipe panda langka di rumah sakit. Cepat bawa Lin Zi ke rumah sakit. Saya segera datang. Bagaimana King? Baik-baik saja, kan? Kinsheng, aku cuma ingin masak untukmu. Tapi kebetulan jari teriris, berdarah banyak. Lukanya berhenti, tidak masalah besar. Tapi, kepalaku pusing sekali, aku perlu transfusi darah. Apa kau merasa tidak nyaman, King? Yensheng,
Mana Lindsay, kenapa kau tidak membawanya ke sini? Zi dia. Tadi malam kabur dari rumah. Aku tidak bisa menghubunginya. Tidak bisa dihubungi. Lalu siapa yang akan memberi King transfusi darah? Ini hanya luka kecil. Kalau datang ke rumah sakit terlambat, mungkin lukanya sudah sembuh. Nona Lin tidak butuh transfusi darah. Kinshe. Tapi kepalaku benar-benar pusing. Dan saya masih hamil. Lindsay, si kecil imut ini biasanya selalu ada kapan saja. Beraninya dia kabur dari rumah jam segini. Dia yatim piatu, keluarga Lin. Dia adalah satu-satunya. Kemana dia pergi? Temui dia sekarang. Berikan King transfusi darah. Tenang saja, Bu. Selama dia masih di kota selatan, aku pasti bisa menemukannya. Adek. Ini. Adek. Akhirnya kamu kembali. Kakak keduamu Zhu Mingho. Kakak kedua. Ayah. Bu. Kembali baik. Kembali baik. Baiklah. Anak baru pulang seharusnya senang. Maksud Anda, keluarga kita, peringkat kekayaan global top 5. Keluarga Zhu Jiangcheng. Kamu seharusnya adalah putri kecil yang paling disayangi keluarga Zhu. Kami yang tidak melindungimu dengan baik. Membiarkanmu di luar. Menderita bertahun-tahun. MA, untunglah si kecil sudah pulang. Kita masih punya kesempatan untuk menggantinya. Benar. Berikan yang terbaik untuk si kecil, menebus 20 tahun kesalahannya. Kecil, ini hadiah selamat datang rumah, disiapkan untukmu. Ini. Barang-barang ini terlalu mahal dan aku juga nggak butuh. Mendingan nggak usah. Sudahlah. Kenapa nggak butuh? Baju ini, sehari nggak cukup, kita bisa pakai 2. Dan ini juga. Semua ini untukmu, kalau kamu nggak terima, kami bakal zedi. Iya, kasih kami kesempatan untuk memperbaikinya. Selamat ulang tahun. Ini sayang, ini dari ayah. Terima kasih ayah, ulang tahun. Ching. Terima kasih ibu. Adek. Ini seharusnya milikmu, kamu adalah putri keluarga Zhu. Menikmati Sintasemua orang. Ternyata. Dicintai oleh keluargaku. Aku dan ayah berencana pesta penyambutan untukmu 3 hari lagi. Apakah ada teman yang ingin kamu undang? Semua terserah kakak dan orang tua. Saya sudah minta bantuan Pak Chen untuk mencari Zi. Harusnya segera ada kabar. Dia seperti orang miskin begitu bisa pergi kemana? Kali ini harus beri dia pelajaran yang baik. Kalau tidak, nanti makin tidak terkendali. Benarkah? Cepat, tolong siapkan hadiah untukku. Apa yang terjadi? Senang sekali. Telepon dari asisten Lin. Keluarga Zhu di Jiangcheng menemukan putri yang hilang. 3 hari lagi pesta penyambutan. Saya dari grup Fu. Juga menerima undangan. Ini kesempatan besar. Jika bisa terhubung dengan keluarga Zhu, maka Yun Seng dan keluarga Fu akan cepat naik dalam kehidupan.
Yonseng. Pak Chen. Ada kabar tentang Lindsay. Lihat ini istri Anda, kan? Memakai cincinku. Berarti kamu jadi milikku. Yunsheng, aku rela sepenuhnya. Selama aku masih mencintaimu, aku takkan pernah melepas cincin ini. Baik. Ini cincinnya. Orangnya mana? Cincin ini, kita menemukannya di bangku taman bermain. Setelah cocokkan DNA, ternyata milik Lindsay. Tapi setelah kami periksa informasi sistem, kami temukan bahwa akun Lindsay sudah ditutup di sistem. Tidak ada informasi tentang dia. Tutup akun. Apa maksudnya? Biasanya, setelah 3 hari, baru ditutup akunnya. Tidak mungkin. Ini terlalu berlebihan. Selamat datang kembali di rumah, tentu harus meriah. Tapi digantung di depan hotel, terlalu mencolok. Kakak, lebih baik kita lepaskan saja. Nanti aku biar mereka bawa ke dalam aula. Terima kasih, kakak. Masuklah. Ayo, jalan. Setelah lama, keluarga Ju akhirnya menemukan putri tercinta mereka, sangat berharga. Kudengar dua putra keluarga Ju protektif terhadap adik mereka. Menurutku, kalau ingin mendekati keluarga Ju, mungkin lebih cepat lewat Nona Ju. Kalau aku bisa berhubungan baik dengan dua putra keluarga Ju, bukankah aku bisa menikah keluarga kaya dan masuk ke kelas atas sosial? Lindsay kemana sih? Kok belum juga balik cari aku? Dari mana munculnya pita ini, jatuh ke kepalaku. Ini adalah kejutan dari keluarga Ju untuk Nona Ju. Cepat-cepat, Nona Ju datang. Nona Ju, selamat datang kembali. Nona Ju, saya bersulang untuk Anda. Kami yang salah, tidak mempertimbangkan bahwa Anda mungkin tidak terbiasa dengan situasi seperti ini. Kaget ya? Adik, di sini biar kami urus. Kamu pergi ke ruang istirahat di ujung lorong dan istirahatlah. Bisa. Tapi aku putri keluarga Ju. Apakah ini terlalu kehilangan muka? Bicara apa sih? Adik kecil kita hanya sedikit belum terbiasa. Anan. Kamu jangan pedulikan itu, yang penting kamu bahagia. Pergilah. Pergilah ke ruang istirahat dan tunggu kami di sana. Pergi saja.
Semua. Adikku kurang sehat, jadi pulang dulu untuk istirahat. Namun, pesta tetap berlanjut, silakan bersenang-senang. Zi. Ternyata benar kamu. Tidak bisa menemukanmu. Ternyata kamu pergi ke Jiangcheng, ayo ikut aku. Salah orang. Bukan Lin Zhi dan tidak kenal kamu. Sudahlah, cuma tidak menemanimu lihat kembang api saja. Kamu sudah cukup lama marah kan? Memaafkanmu, izinkan masuk rumah. King masih menunggu kamu untuk transfusi darah, sedikit tanggung jawab, dong. Aku bilang, aku bukan Lin Zhi. Aku juga bukan kantong darah untuk siapapun, pergi. Lepaskan aku. Lepas. Ikut aku. Lepaskan. Main tarik ulur ya, Lin Zhi. Kau berpakaian seperti ini ke tempat begini, mau cari orang kaya, ya? Fu Yun, Kamu lucu, tapi juga menyebalkan. Sekarang kamu kenal saya ya? Bukankah saya benar? Kamu seorang ibu rumah tangga datang ke tempat seperti ini, apa merasa saya tidak bisa mendukungmu? Pergi. Mau uang? Ayo, saya kasih. Saya kasih tahu kamu. Saya, Fu Yunsheng, belum jatuh sampai harus punya wanita menemani minum. Pergi. Lepaskan. Lin Zhi, kamu terburu-buru tinggalkan saya? Mengejar untuk tidur dengan orang lain? Tolong. Tolong. Adikku. Kak, kamu mau kemana? Barusan aku sepertinya dengar adik minta tolong, kita harus cari dia. Mana ada suara, ini kan hotel kita sendiri. Adik istirahat di ruang istirahat. Kak, kamu pasti terlalu khawatir dengan adik. Adik baru pulang, aku khawatir jadi berhalusinasi. Tonju. Tuan Zhu, saya Lin Licheng dari keluarga Lin Kota Selatan. Ini putri saya, Lin Wanqing. Saya selalu berharap bisa bekerja sama dengan keluarga Zhu. Tapi sulit untuk mendapatkan kesempatan berkunjung. Apakah hari ini saya punya kehormatan itu? Keluarga Lin Kota Selatan adalah orang tua angkat adik kami. Bertahun-tahun adik kecil bersama mereka, berkat keluarga Lin. Nama besar keluarga Zhu dikenal di proyek Tengfei Kota Selatan. Jika Lin Bos tertarik, kita bisa membahasnya. Proyek Tengfei mencakup industri real estate di Kota Selatan. Keluarga Zhu menginvestasikan 1 miliar dalam proyek ini. Keluarga Lin benar-benar beruntung. Baiklah, Tentu saja, tentu saja. Lepaskan. Pergi dari sini. Menjauh. Aku muak. Kamu jijik padaku. Lin Zhi, jangan lupa siapa suamimu. Apa, di pesta keluarga kaya ketemu pria tajir? Seumur hidup, kamu hanya bisa jadi istriku. Fu Yunsheng. Istrimu, Lin Zhi, sudah tiada. Aku sekarang adalah putri keluarga Zhu, Zhu Yuan. Pesta ini belum selesai. Kenapa kamu datang ke sini sendirian? Tidak apa-apa, kupikir siapa tadi.
Kenapa? Lari dari rumah beberapa hari. Apa kamu jadi gila? Lihat keluarga Zuo menemukan putri kandung mereka. Berpikir kamu juga terlahir dari keluarga kaya. Tidak semua yatim piatu seberuntung itu. Jangan bermimpi. Memangnya, tidak semua yatim piatu seberuntung aku bertemu keluarga vampir seperti kalian. Kamu. Lindsay. Ingat posisi kamu sekarang. Percaya gak Lin keluarga bisa usir kamu kapan saja? Ayah, cuek sama dia. Dia asal ngomong aja. Lindsay, minta maaf cepat. Mereka semua keluargamu. Kamu. Erik. Meski marah sama kita, jangan ngomong sembarangan. Torgi. Sayang sama putri yang baru mereka temukan. Jika ketahuan pura-pura, akan merugikan Yunsheng dan keluarga Lin. Kita kerjasama dengan keluarga Ju. Jangan sampai gagal. Keluarga Ju. Mana mungkin mau kerjasama dengan keluarga Lin? Bukankah kamu bilang kamu putri keluarga Ju? Kenapa? Bahkan masalah kerjasama keluarga Lin dan keluarga Ju. Kamu juga tidak tahu. Benar-benar sombong, jika kamu adalah putri keluarga Ju. Maka aku adalah ibu rumah tangga keluarga Ju. Sudahlah Lindsay, aku sudah kasih kamu jalan keluar, apa mau kamu sebenarnya? Pergi. Lepaskan aku. Benar-benar mengganggu terus. Lenyi. Kamu sendiri yang mendekat, jangan salahkan aku. Erik. Pesta kembali ke rumah keluarga Ju. Apa terjadi antara kamu? Nanti bicaranya di rumah. King. Kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Hanya perutku. Perutku agak sakit. King hamil, berani sekali kamu mendorongnya. Kamu berkali-kali menyakiti King. Keluarga Lin merawatmu selama bertahun-tahun. Kamu tidak tahu berterima kasih, meski aku memelihara anjing. Menja berzikir, tahu bagaimana memberi kami. Gak apa-apa. Lin Wan King, kamu tidak berkembang, selalu pakai trik ini. Lindsay, masih berdalih, aku melihat kamu mendorong King jatuh. Kamu membuatku kecewa. Sudah sekian lama masih saja kekanak-kanakan. Adik, kalau ada yang gak senang, langsung katakan padaku. Tapi anak itu gak bersalah. Kamu ingat, anak itu nggak bersalah. Kenapa nggak berpikir bisa melukai anak saat melakukan ini? Dulu saat aku hamil, keluargamu memaksaku mendonorkan darah. Kenapa waktu Anakku di mana? anakmu, kamu sendiri yatim piatu yang tak diinginkan? Anakmu lahir sebagai anak kecil yang tak diinginkan, lebih baik cepat diselesaikan saja. Bu. Omongan seperti itu keterlaluan. Zhi adalah istriku. Putri keluarga Lin. Yunsheng. Kepalaku pusing sedikit. King. Ini. Ibu. Aku bawa King ke rumah sakit dulu ya. Itu masalah yang kamu buat sendiri. Cepat beri King transfusi darah. Kalian pikir aku masih Lin Zhi yang bisa kalian kontrol? Aku tidak memberinya transfusi darah. Kamu tidak punya hati. Berani-beraninya kamu menyerang orang tua. Hati nurani, dulu aku menghormati kalian sebagai orang tua, menganggap seperti keluarga.
Kalian anggap aku pembantu atau kantong darah Lin Wan King, aku bekerja tanpa keluhan. Karena aku merasa kita adalah keluarga. Kalian, bagaimana memperlakukanku saat sakit di rumah sakit? Anakmu membenci kamu, tapi aku merawatmu. Apa yang ku dapat? Hanya celaan tiada henti, dan kamu. 5 tahun yang lalu saat hujan lebat, kamu bersikeras mendaki gunung dan terjadi longsor. Tim penyelamat tidak bisa naik, aku yang berbahaya membawamu pulang, tapi bagaimana kalian memperlakukan aku? Nona, Ayo pergi ke rumah sakit bersamaku untuk melakukan pemeriksaan. Lai Zi. Ini sup hati babi untuk menambah darah. Tidak bisa. Aku harus bicara dengan keluarga Lin, kamu tidak bisa lagi mendonorkan darah untuk Lin Wan King. Jangan pergi, aku baik-baik saja. Zi, kalau terus-terusan seperti ini tubuhmu tidak akan kuat. Itu Lin Wan King, jelas-jelas berpura-pura sakit, dia memaksamu terus mendonorkan darah. Zi. Keluarga Lin memperlakukanmu seperti ini. Hatiku sakit. Fu Yunsheng, yang paling kusesali dalam hidupku adalah menikah denganmu. Adik kecil, kamu masih nelepon apa cepat donorkan darah buat King King. kenapa mati? Ada apa bro? Ngapain lepasin? Kesini kamu. Lepasin aku. Kalian mau ngapain? Kak. Gak nyangka. Adikku ternyata sepandai ini baru beberapa hari kabur dari rumah. Langsung menggoda pria lain. Dengan Yunseng, mana boleh panggil orang lain kakak. Kak. Lepas aku. Kau buat apa? Lepas. Lepas. Kenapa belum diangkat? Tadi aku pergi ke toilet, dengar suara berantem di ujung koridor kamar. Serius atau bohong, ini kan hotel. Mungkin pasangan muda. Berkelahi di ranjang. Janganlah kita merusak keberuntungan orang lain. Adikku dalam bahaya. Kalian mau pergi kemana? Ayo cepat periksa. Apa yang harus dilakukan? Keluarga Ju tidak akan membiarkanmu pergi. Sekuat apapun keluarga Ju, tidak dapat mengendalikan urusan keluarga Lin. Lindsay, Kamu tidak mungkin. kecanduan berakting, sadarlah. Kamu hanya hewan peliharaan. Keluarga Lin biayai. Kalau begitu, mari lihat bagaimana keluarga Lin jatuh dari surga ke neraka. Kamu benar-benar lucu. Keluarga Lin akan segera dapatkan proyek besar di selatan. Saat itu, yang jatuh dari surga ke neraka mungkin adalah kamu. Lebih baik kamu patuh saja, donor darah untuk King King. Setelah itu, kami akan memberikanmu makanan. Karena sudah memelihara kamu 20 tahun. Lagi pula memelihara anjing juga ada rasanya. Kami tidak akan jamai to you. Tidak perlu. Aku punya keluarga, aku tidak perlu bantuan kalian. Lagi pula kalian sama sekali tidak pantas. Kamu. Cukup. Segera lakukan transfusi. King King menunggu. Lepaskan aku. Apa yang kalian lakukan?
Lepaskan aku, lepaskan, kalian mau apa, lepaskan, kalian mau apa, lepaskan. Mau apa? Lepaskan aku. Berani kalian sentuh orang keluarga Ju. Adik Kesilan. Kita baru saja berpisah sebentar. Mama seharusnya menemanimu. MA. Aku baik saja, jangan khawatir. Sebenarnya ada apa ini berani-beraninya ada orang di wilayahku berani mengganggu putriku. Ibu. Bawa adik perempuan. Ke sofa dulu. Semuanya salahku, tadi kakak jelas mendengar teriakan minta tolong adik. Aku bodoh. Mengalanji kakak, kalau tidak akan begini. Ibu, kakak. Aku tidak apa-apa, kalian tidak usah khawatir. Kamu sudah begini masih bilang tidak apa-apa. Selain tangan dan kepala kamu, ada yang lain terluka tidak? Biar ibu lihat. Adik bilang ke kakak besar. Kakak besar pasti akan buat mereka bayar. Itu Fu Yunsheng dan keluarga Lin. Fu Yunsheng dan keluarga Lin. Adik. Mereka tidak baik sama kamu? Mereka suruh aku donor darah untuk Lin Wanqing. Pikir kamu tidak pulang. Karena keluarga Lin dan Fu Yunsheng sangat baik padamu. Tidak menyangka. Anakku. Selama tahun-tahun ini, Apa yang telah kamu alami di luar sana? MA, aku baik saja, jangan khawatir. No. Apa yang terjadi dengan keluarga Lin dan Fu Yunsheng? Sebenarnya saat itu keluarga Lin mengadopsiku. Hanya untuk menjadikanku sebagai kantung darah Lin Wanqing. Keluarga Lin benar-benar kejam. Mereka mengadopsi An-An dengan alasan amal. Ternyata untuk menjadikan An-An sebagai kantung darah bergerak bagi putrinya, benar-benar lebih buruk dari binatang. Bu. Sayang. Bu, Bu, tenang dulu. kamu kenapa? Tenang dulu, Ibu kamu kenapa? jangan khawatir. Lihat aku, tidak apa-apa. Aku baik-baik saja. Aku naif berpikir. Keluarga Lin selalu baik pada adik kecil. Aku ingin memberikan Kepada mereka. melakukan itu. Apa bedanya dengan keluarga Lin? Kak, ini bukan salahmu. Salahkan mereka yang pandai menyamar. Dan Fu Yunsheng itu. Adik perempuan berkorban begitu banyak untuknya. Dia malah tidak menghargainya. Bahkan pergi bersama Lin Wanqing. Pasangan tidak tahu diri. Aku akan pergi dan menghabisi mereka.
Tenang, jangan gegabah. Kak. Mereka yang menyakiti adik kecil. Aku akan membuat mereka membayar 100 kali lipat. Hari ini adalah pesta kembali adik kecil. Aku pasti akan mengungkapkan kepada semua orang. Adik kecil. Nanti biar Xiao Zhang ganti baju dan urus lukamu. Tak. Asma ibu kambuh. Temani dia istirahat sebentar. Sisanya. Biar aku dan Mingho urus. Orang yang menyakiti keluarga Ju. Aku pasti buat mereka membayar. Terima kasih, Ayah. Kenapa Ju dan yang lain tidak ada? Nona Ju ada masalah, keluarga Ju pergi ke sana. Siapa yang berani di hotel keluarga Ju menggertak Nona Ju? Benar-benar cari mati. Orang yang berani itu pasti kalian. Kita berlagak jadi Nona Ju. Belum cukup puas. Masih datang mempermalukan diri. Lihat penampilan pengemis ini. Berani menyamar jadi Nona Ju. Apakah orang ini Nona Ju? Kelihatannya tidak seperti itu. Nona Ju, qui n'a pas paquet baju Sepertini. Tapi, pria di sampingnya itu agak familiar. Sepertinya asisten khusus untuk Xiao Ju. Sudah cukup, Lindsay. Cepat ikut aku pulang, ini bukan tempat untukmu mengacau. Sebelum keluarga Ju datang, cepat ikut aku pulang. Kalau tidak, mereka pulang tahu kamu menyamar jadi Putri Ju. Kita berdua bakal kena masalah. Jangan sentuh Nona Ju kami. Benar-benar meremehkanmu. Kamu bahkan mengundang bintang tamu tambahan. Benar-benar berpikir semua orang di sini bodoh? Di sini ada orang yang pernah melihat Nona Ju. Barusan ramai, Nona Ju dijaga dua tuan muda, jadi aku tidak melihat wajahnya jelas. Apa benar dia itu Nona Ju? Aku juga tidak melihat dengan... Tapi Nona Ju memakai pakaian yang semuanya desainer. Wanita yang terlihat berantakan ini tidak ada hubungan sama sekali dengan putri keluarga Ju. Seluruh keluarga Ju pergi mencari Nona Ju. Kamu bilang Nona Ju, kenapa tidak ada orang dari keluarga Ju yang menemani? Lindsay, kamu asal cari orang untuk berakting, kamu pikir semua orang akan percaya kepadamu. Berbohong kepada kami tidak apa, tapi jangan sampai menipu dirimu sendiri. Bos Ju dan lainnya tiba. Kalau kalian berani lagi menghina Nona Ju, tanggung sendiri akibatnya. Tarik. Ini. Apakah ini kakak yang baru saja kamu telepon? Aku memperingatkanmu. Bagus sekali, Lindsay. Orang kaya kau dekati. Benar, kan? Kamu jangan lupa, aku suamimu. Berani-beraninya selingkuh dalam pernikahan. Lihat orang polos ini berbuat seperti itu. Sungguh tidak tahu diri. Berpura-pura Nona Ju, lapor polisi, tangkap ini. Aku Zhang Qiang, asisten pribadi Nona Ju. Atas perintah Nona Ju, mendampingi Nona, kalian berani memfitnah Nona. Lindsay. Demi seorang asisten kecil seperti itu. Kamu tidak mau lagi, kan? Oke, bertahun-tahun aku kasih kamu makan dan minum. Dan kamu balas aku seperti ini. Benar-benar gak tahu malu. Kasih makan minum. Dulu aku yang minum sama klien dapatkan dana pertama untuk bisnismu, bantu kamu jadi sukses. Tanpa aku, kamu kira kamu bisa berdiri di sini dan ladang aku. Siapa yang gak tahu malu? Kalian sendiri tahu. Selingkuh dan memukul orang, masih ada keadilan? Perselingkuhan juga mungkin cuma cerita dari sisi orang itu. Istrinya membantu dia cari investasi. Kelihatannya juga cukup mencintainya. Kamu nggak paham nih. Mana ada pria yang mau bercanda tentang hal kayak gini di depan umum. Belum cukup memalukan. Kalian. Lupakan saja. Kelihatannya semua hanya percaya pada apa yang mereka ingin. Karena ada prasangka. Nggak perlu bicara lagi. Tunggu kakakku bawa bukti. Sudah cukup, Lindsay. Ini bukan tempat berbuat ribut. Sebelum keluarga Ju kembali.
Ikutlah denganku meninggalkan tempat ini. Aku anggap kejadian hari ini tidak pernah terjadi. Aku masih bisa memaafkanmu sekali lagi. Adikku, biasanya kamu berakting di depan kami ya sudahlah. Kenapa makin lama masalah besar? Keluarga Ju susah payah bekerja sama dengan kita. Kalau nanti keluarga Ju tahu kamu berpura-pura, kerja sama tidak berhasil. Cincin. Selama aku ada, keluarga Ju tidak akan pernah bekerja sama dengan keluarga Lin. Saya sarankan kamu pikir sebelum ambil tindakan atau tanggung akibatnya. Lin Zi. Ini sangat tidak masuk akal. Saya tidak mau hidup lagi. Keluarga Lin merawatnya selama 20 tahun. Tapi dia sedikit pun tidak puas. Dia selalu mencuri barang kakaknya sejak kecil. Ini seperti kisah petani dan ular di zaman modern. Kalian nggak tahu. Sebenarnya Yun Sheng dan King King kami adalah pasangan ideal sejak kecil. Bukan, Bu. Ternyata Lin Zi merebut Yun Sheng. Tak disangka, dia merebut tapi tak menghargai. Dia malah menggoda pria-pria sembarangan di luar. Keluarga besar yang tidak beruntung. Wow, merebut kakak ipar. Masih ada rasa kemanusiaan nggak sih? Benar sekali, keluarga Lin kita sebentar lagi. King kita akan segera menikah dengan keluarga Ju. Dia ini cemburu. Tapi saya tidak menyangka. Pikirkan cara berpura-pura jadi putri besar keluarga Ju. Caranya seperti itu. Insya. Hal yang mendesak saat membiarkan adik perempuan segera pergi. Apa yang dikatakan ayah dan ibu hanyalah langkah sementara. Pantas saja keluarga Ju begitu mudah memberikan proyek Teng Fei di Nancheng kepada keluarga Lin. Ternyata sudah dijodohkan dengan Nona Lin. Tidak tahu siapa tuan muda itu. Semua orang, nilailah dia berpura-pura jadi putri keluarga Ju. Tapi itu hanya ide Lin Zi. Tidak ada hubungannya. Menurutku bukan ingin berpura-pura. Kecanduan merebut pacar kakak, sekarang lihat pacar baru. Masuk rumah keluarga Ju, tidak tahu apakah kedua kakakku tahu soal ini. Tidak tahu apakah kedua kakakku tahu soal ini. Bukan hanya itu. Dia tahu betul. Keluarga kami Wan Qing Hamel. Berkali-kali. Ingin mencelakai King King. Hampir membuatnya keguguran. Berzan. Dia memukul King King. Kalian semua juga melihatnya. Benar-benar gila. Bahkan tidak melepaskan wanita. Kalau tidak hati-hati bisa jadi 2 nyawa hilang. Dan Nona Lin sedang mengandung cucu keluarga Ju. Kalau ada masalah, 10 nyawa pun tak cukup untuk membayar. Sayang kecil. Bertanggung jawab atas tindakannya sendiri. Semoga kalian tak menyesal. Orang yang bikin masalah hari ini, keluarga Ju tak akan lepas satupun. Di saat seperti ini, kamu masih bermimpi jadi nyonya besar. Keluar. Dia benar-benar Nona Ju. Bagaimana? Maka. Sepertinya keluarga Ju terlalu baik pada kalian, membiarkan kalian di pesta kembali adik kecil. Begitu sombong. Sepertinya keluarga Ju sangat baik pada kalian. Berani di pesta kembali adik kecil. Begitu sombong. Tuan Ju. Seorang yatim piatu yang diadopsi dari panti asuhan di Nancheng. Salah paham? Bagaimana dia adalah Jiang Teng? Putri keluarga Ju di mana? Ayah. Kamu ini siapa berani ajari keluarga Ju?
Aku baik-baik saja, tenang saja. Dengar baik-baik. Dia adalah dari keluarga. Adik perempuan kami yang lama hilang, Zhu Yuan. Hari ini, siapapun yang pernah menyakitinya, keluarga Ju akan menuntut balas satu persatu. Hahaha, aduh. Bos Ju kecil. Semua ini kesalahpahaman. Benarkah begitu? Kepala keluarga Lin. Jelaskan dong. Keluarga Lin kalian mengatasnamakan amal mengadopsi adik membuat dia jadi kantong darah bagi putri kandungmu. Apa itu juga kesalahpahaman? Tuan Ju. Anda salah paham, itu saya. Sejak kecil tubuh saya tidak, golongan darahnya juga khusus. Hanya adik perempuan saya bisa donor darah. Kami tidak memaksa dia. Selalu menganggapnya sebagai keluarga. Begitu bertahun-tahun, bisakah lupakan apa yang kau lakukan, hanya karena salah paham? Kamu merayu saudara iparmu? Apakah ini juga kesalahpahaman? Merayu saudara ipar. Keluarga ini Bukankah mereka mengatakan bahwa Nona Ju mencuri saudara iparnya? Kamu seharusnya bersyukur aku tidak pernah memukul wanita. Ketahui artinya. Satu-satunya orang aku cintai dari awal sampai akhir adalah Lin Wan King dan aku hanya teman kencan biasa. Saya bilang saya tidak memukul wanita. Tapi saya tidak bilang tidak memukul pria. Terutama pria brengsek seperti kamu. Tampaknya kalian semua Tidak akan menanjis sebelum melihat peti mati. Xiao Zhang. Keluarga ini kejam. Bagaimana melakukan hal seperti itu? Pasangan tak tahu malu ini. Sangat menjijikan. Bagaimana bisa melakukan hal seperti itu? Gerombolan biadab ini benar-benar tidak manusiawi. Kalian semua salah paham, ini bukan kami. PK Lin. baru saja. Di pesta kembali keluarga Ju. Mereka berani melukai putri keluarga Ju. Xiao Zhang. Lanjutkan. Hahaha. Kamu benar-benar konyol. Keluarga Linku akan segera mengakui sisi proyek lepas landas keluarga Ju di kota selatan. Saat itu, dari surga ke neraka, takut itu kamu. Hahaha. Kenapa kamu tidak bersikap baik saja dan memberi King transfusi darah? Setelah, Kami akan menjagamu. Aku akan memberimu makan dari 20 tahun persahabatan. Haha. Lagi pula, anjing pun punya perasaan padamu. Kita tidak sekejam itu. Hahaha. Tidak perlu. Saya punya keluarga, saya tidak butuh belas kasihan kalian. Lagi pula, kalian tidak pantas. Kamu. sudah cukup, jangan bicara dengannya. Cepat donor darah, King masih menunggu. Lepaskan saya. Ibu. Ibu. Selesai. Semua sudah berakhir. Mulai hari ini, keluarga Ju, keluarga Lin, dan perusahaan Fu tidak ada kemungkinan kerjasama lagi. Semua yang hadir. Siapa yang berani bekerjasama? Artinya melawan keluarga Ju. Tentang foto dan video ini, kami menyerahkannya kepada polisi. Kalian semua, Tunggu saja untuk dipanggil. Zi. Aku mencintaimu. Aku dan Lin Wan King berpura-pura. Cepat bantu aku jelaskan ke mereka. Fu Yunsheng, apa yang kamu lakukan, kamu tahu. Hal paling kusesali adalah menikah denganmu. Zi. Bagaimanapun, Kamu tidak bisa mengubah fakta bahwa kamu adalah istriku. Ingat, istri Lin Zhi sudah mati. Catatan di Nancheng dihapus. Saya adalah Ju Youwan. Menjauh. Kalian semua sampah. kamu juga.
Saya sudah jelas padamu. Istri Lin Hee sudah mati. Sudah menghapus registrasi di Nanchang. Istrimu, Lin Hee, sudah mati. Istrimu, Lin Hee. Sudah mati. Dia menutup akun di kota selatan. Aneh. Aku ingat jelas diletakkan di sini. Di mana album fotonya? Yun Sheng. Ada apa, Zi? Lihat ini. 100 hal yang harus dilakukan pasangan, aku juga mau. Baiklah. Tapi, kita ini harus lakukan sesuatu yang berbeda. Hang, Mari tulis 50 keinginan masing-masing lalu wujudkan bersama. Bagaimana? baik. Tidak. Aku hanya melakukan kesalahan yang setiap pria pasti lakukan. Aku akan mendapatkan dia kembali, mencintaiku. Pasti akan memaafkanku. Doakan Nona, sering donor darah mengakibatkan tubuh sangat lemah. Dan kekurangan gizi jangka panjang. Kalau Tidak menjaga baik-baik, bisa meninggalkan banyak penyakit. Dr. Shen. Sudah jadi dokter keluarga kami 15 tahun. Kesehatan An-An. Saya serahkan ke... Jangan khawatir, saya akan merawat Nona sepenuh hati. kondisi Nona tidak cocok menggunakan obat yang terlalu kuat. Dikombinasikan dengan terapi makanan. Baik. Silakan pergi. Yao Jia adalah mantan ahli gizi Michelin. Biarkan dia membuatkan rencana nutrisi khusus untuk An-An. Aku punya ginseng 1000 tahun. Aku bawakan ke Kak Yo. Aku punya jamur Lingzi 100 tahun dari Mitra, aku ambil sekarang. Kakak. Kakak kedua. Mana ada seheboh yang kalian bilang? Aku tidak apa-apa. Aku tidak semahal itu. Kamu memang mahal. Kamu adalah putri kecil paling berharga di keluarga Ju. Kak, ada tamu datang ke rumah ya hari ini? Nggak ada tamu kok, semua masakan ini buat kamu. Banyak banget makanannya. Saya sendiri. Gimana bisa makan habis? Nggak banyak kok. Cuma 24 hidangan aja. Ayo. Cepat coba. Bukan suruh habisin kalau tiap hidangan cicip aja cukup. Ani semua. Disiapkan khusus untukmu oleh Kak Yo. Ayah, Adik. Cepat coba ini terbuat dari pipi ikan kerapu. Butuh 20 ekor ikan untuk hidangan ini. 20 ekor ikan untuk satu hidangan? ayah,
Bukankah sudah dibilang kalau adik alergi kacang? Bagaimana Kak Yo bisa membuat kesalahan dengan Ini bukan main-main. Kak Jia. Bro, bagaimana kalian tahu aku alergi kacang? Sebagai kakakmu, bukankah itu sudah seharusnya? Bersihkan meja, ada 1 piring kacang tersisa. Untukmu. Alergi kacang. Tak ada yang tahu, Aku di rumah keluarga Lin. dirawat dengan penuh kasih itu rasanya istimewa. Enak sekali. Oh iya, adik kecil. Layar dan layang di Pertandingan ini sudah aku daftarkan untukmu. pertandingan biola. Ini tidak akan berhasil. Anda harus membatalkannya sekarang. Saya belum belajar sistematis. Bagaimana cara mengikuti kompetisi? Jika ini pemilu pendahuluan, saya kalah. Itu akan mempermalukan keluarga Ju. Jadi bagaimana? Kamu sangat menyukainya dan berbakat. Pasti bisa. Dan ada waktu sebulan untuk bersiap. Kami khusus meminta Alun untuk mengajarmu. Alun. Dia, pemain biola nomor 1 dunia. Hari itu ia menghadiahkan kamu biola. Itu dia yang buat sendiri. Biola yang dia buat itu sangat langka. Tapi tidak masalah. Kakak tertua kita adalah teman sekamarnya saat kuliah. Mingho. Adikku, jangan merasa terbebani. Kami menyuruhmu ikut lomba. Karena kami tahu, itu adalah impianmu selama ini. Jangan peduli menang atau kalah. Keluarga Ju. Tidak perlu kamu yang jaga martabat. Kamu. Cukup jadi putri kecil saja. Kamu yang paling berbakat yang saya ajar. Nanti, pasti kamu bisa jadi pemain biola yang hebat. Baik. Saya ikut. Kenapa Lindsay bisa ikut lomba biola? Tidak tahu diri. Meskipun kamu putri keluarga Ju, lalu? Aku pemain biola utama di kota selatan. Karena kamu datang sendiri. Aku akan membuatmu kalah telak. Adik. Adik. Kakak. Kamu sudah berlatih 5 jam. Alun bilang kamu berbakat. Lagunya sudah cukup lancar. Harus jaga keseimbangan kerja dan Tapi sebentar lagi akan ada kompetisi. Saya ingin berlatih lebih banyak. Hari ini jangan berlatih dulu. Sudah mencarikan beberapa calon pasangan. Coba lihat. Saya tidak mau pergi. Saya mau berlatih piano. Saya tidak. Ayo, pergi. Melupakan si buat Cara terbaik adalah memulai cinta yang baru. Kamu mengerti lagi. Aku tidak pergi. Tidak pergi. Pergilah. Dengar kata kakak kedua. Hinsheng. Kompetisi biola minggu depan. Ayo temani aku pergi. Samping. Mau pergi kemana? Ke Jiangcheng. Cari Zi.
Fu Yunshan, apa kamu nggak dengar apa yang Lin Zi bilang? Dia sama sekali nggak peduli padamu. Aku bilang padamu, Ziyi sangat mencintaiku. Selama mau minta maaf padanya, dia pasti akan memaafkanku. Fu Yunshan, aku sedang mengandung anakmu. Kamu pergi mencari wanita lain. Sudahlah. Aku tidak suka anak-anak. Selain itu, kalau bukan harta keluarga Lin, aku tidak akan memandangmu. Dan menyakiti hati Ziyi. Leni, apa hakmu untuk merebut dariku? Aku tidak akan membiarkanmu senang. Xiao Li mulai. Baik. orang pertama. Mulai. Perkenalkan diri Anda. Aku Shenan Feng dari Shen di Jiangcheng. 28 tahun, tinggi 175, terlalu pendek. Yang berikutnya. Tinggi 183 cm, berat 60 kg. Kurus seperti bambu. Siapa yang melindung? Yang berikutnya. Saya. Tahun ini 20 tahun, terlalu muda. Masih muda. Tidak bisa mengerti perasaan orang. Orang berikutnya. Xiao Li. Apa ini? Kamu beri saya barang cacat. Padong gaji kamu sebulan. Aduh, salah paham, bos-bos. Kalian berdua ini benar-benar. Tidak ada yang pantas untuk nona kita. Aduh. Kakak pertama, sekarang aku tidak minat jatuh cinta. Harus berlatih piano agar dapat hasil bagus saat lomba. Jangan sia-siakan usaha. Aku pergi dulu. Adik perempuan. Ziyi, aku sudah melihat keinginanmu. Maafkan aku, ini semua salahku. Ziyi, beri aku kesempatan lagi. Aku akan mewujudkannya satu persatu. Ziyi, bukankah kamu ingin makan masakan yang kubuat sendiri? Sudah kubuatkan. Fu Yunsheng. Aku belum jelaskan, kita bukan suami istri lagi sekarang. Itu semua yang Zhi dulu inginkan, dan aku Juyuan tidak peduli sama sekali. Ziyi, aku masak buat kamu. Tanganku sampai melepuh. Aku benar-benar nggak pernah masak buat wanita lain, cobalah sepotong. Kenapa? Sekarang pakai taktik meraih simpati dengan luka ya. Ziyi, jangan berlebihan. Kenapa? Nggak tahan? Benar, kalau pisau nggak ditusuk ke diri, nggak bakal tahu sakitnya. Aku pakai kata yang dulu kamu bilang ke aku. Kembaliin aja. Suamiku. Hari ini aku potong sayur sampai kena jari. Jangan pura-pura buat dapat simpati. Ziyi, aku kesempatan lagi. Lepasin aku. Lepasin. Aku benar-benar tahu. Lepasin aku. Lepasin. Lepasin, Ziyi. Fu Yunsheng. Aku memperingatkanmu, jangan ganggu An-An. Kalau tidak, keluarga Ju tidak akan lepaskan Perjila. Adikku sudah tidak ada hubungannya denganmu. Kalau masih begitu, aku akan lapor kamu pelecehan seksual. Ziyi, aku tidak akan menyerah, aku pasti akan mendapatkanmu kembali. Ziyi, Mau kuis yang ketiga ya? Ziyi, aku dengar kamu ikut kompetisi biola di Jiangcheng. Kamu selalu ingin punya biola, ini untukmu.
Zhi, nanti kalau aku sudah punya uang, aku pasti akan belikan kamu biola, khusus untukmu. Yunsheng, aku ingin punya biola. Tidak lihat aku lagi kerja, jangan ganggu. Belajar itu buat apa? Bisa makan? Sekarang aku punya yang beri biola. Gak butuh lagi. Lebih baik perhatianmu ke Lin Wanqing. Dia sedang mengandung anakmu. Zhi, kamu masih marah kan? Hubunganku dengan Lin Wanqing cuma main-main. Kita yang lama bersama. Bajingan. Mana penjaga? Segala macam barang bisa masuk. Zhi, Dengar dulu penjelasan. Zhi. Z. Gitarku. Gitar. Gitar. Juara kali ini, aku pasti menang. Aku sarankan kamu mundur lebih awal, agar tidak mempermalukan keluarga Ju. Biolaku perlu belajar lebih baik. Awalnya aku tidak berniat merebut juara, tapi kalau kamu bicara, aku harus bersaing denganmu. Ini demi kebaikanmu. Bagaimanapun juga, kamu sekarang adalah putri keluarga Ju. Harus memikirkan keluarga Ju. Tidak perlu khawatir, Nona Lin. Kak, Putri keluarga Ju. Apapun yang dilakukan, selalu yang terbaik. Keluarga Ju tidak peduli dia menjadi juara. Perlu menjadi putri kecil yang baik. Ayo pergi. Peserta. Silakan mulai pertunjukanmu. Tak disangka Nona Ju begitu hebat. Sebelumnya tak pernah dengar. Tahun ini juara bakal ganti orang, ya? Gak yakin juga. Lin Wanqing juara 3 tahun berturut-turut. Dia itu unggulan utama di kota selatan. Juara kali ini susah ditebak. Permainannya mantap sekali. Kali ini kamu beruntung. Juri lihat kamu itu anak keluarga Ju, makanya bisa masuk final. Tunggu di final, aku gak akan ngasih kamu menang. dalam pertandingan, menunjukkan kemampuan sejati adalah penghormatan bagi diri dan lawan. Aku tidak butuh kamu mengalah. Insya. Zhi, selamat kamu ke final. Blue Enchantress kesukaanmu, untukmu. Aku tidak suka blue. Bagaimana kamu tidak menyukainya setelah memintanya setiap hari? Karena kamu suka, aku bilang aku suka untuk menyesuaikan denganmu. Bunga favorit adik adalah Daisy kecil. Kakak, Selamat ya, adik. terima kasih, kakak kedua. Kamu tahu tidak arti bunga Daisy adalah keteguhan, ketulusan, dan cinta yang murni. Oh, aku lupa, orang sepertimu yang tidak setia pada cinta, pasti tidak bisa menghargainya. Iya. Ayo pergi. Pergi.
Lindsay, kenapa semua orang berputar mengitarimu? Apa aku ada yang kurang darimu? Zi, malam ini aku menyiapkan kembang api di tepi danau luar kota Jiang. Bisakah kamu datang menemaniku, menggantikan kesempatan yang terlewatkan kemarin dan merayakan keberhasilanmu masuk final? Oke. Tunggu bentar. Aku tahu Di masih ada aku di hatinya. Selesai latihan piano. Ayo pergi, kakak sedang menunggu. Bava Ponsel. Baik. Pertunjukan hari ini sangat bagus. Terima kasih sudah traktir. Di, Aku sudah bilang padamu, jangan ganggu adik kecil lagi. Di, kamu janji datang lihat kembang api, kenapa tidak datang? Kapan pernah setuju? Kamu sendiri yang balas pesan aku. Lihat. Tidak ada pesan masuk. Aku pakai ponsel adik balas kamu. Kenapa? Semal aman nunggu dia Sudamara. Adik nunggu kamu di taman bermain sepanjang hari. Kamu kemana saja? Kamu selalu menyakiti adik. Pikir dia mau menemani kamu lihat kembang api sekarang? Mimpi di siang bolong. Zi, maaf. Ini salahku, maafkan aku ya. Belum dengar? Biasanya yang suka pukul diri sendiri itu suka kekerasan. Sudahlah, Kak kedua. Jangan pedulikan dia, kita pergi yuk. Jangan datang mencariku lagi. Punya masalah kebersihan emosional. Kita sudah tidak ada kemungkinan. Ayo pergi, bro. Seiring dengan indah Suara piano yang berakhir. hari ini semua peserta final telah selesai tampil. Mohon pemain Juyuan, Untuk turun panggung dan istirahat. petugas, hitung. Peringkat skor masing-masing. Bersiaplah untuk tercatat dalam Lin Ji. bagaimana kalau kita buat kesepakatan. Ini ada 300.000. Nanti, saat peserta bernama Juyuan naik panggung, tuangkan air di sisi tangga yang dia lewati. Tidak bisa. Aku tidak bisa melakukan ini. Ini adalah sudut mati kamera. Ketika peserta tampil dan aula gelap, hanya lampu sorot menyala. Saat itu kamu taburkan, tidak ada yang tahu. Dia terakhir naik, tidak akan melukai orang lain. Tidak bisa, aku tidak bisa. Aku tahu anakmu membutuhkan operasi jantung. Pasti sangat butuh 300.000 ini. Pikirkan baik-baik. Wow, hebat sekali adikku. Kamu pasti bisa jadi juara. Bisa menyelesaikan lomba membuatku puas. Menang atau tidak, juara tidak masalah. Asal adikku senang. Tapi menurutku juara harusnya jadi milikmu. Baiklah, hasil final sudah ada di tangan saya. Tahun ini, siapa yang akan jadi juara? Pertama, Kita Kanimumkan Pemnantan Paketiga, Shumeimei, Selama. Bekla, un Tukurutan Kedua, Marie Kita Ukapkan Selama Kepada Lin Wanxing. Selanjutnya, inilah saat yang paling kita tunggu-tunggu. Siapa yang akan jadi juara pertama? Juara pasti kamu yang dapat. Mari kita ucapkan selamat kepada Ju Yuan sebagai juara lomba biola tahun ini. Aku menang, aku menang. Selanjutnya kami undang ketiga peserta naik ke panggung untuk menerima hadiah.
Aku sudah tahu adik kecilku hebat. Sudah tahu, ayo naik ke panggung, terima hadiahnya. Enak-enak. Kenapa kamu menyakitiku? Kenapa? King King. Ching ching putriku. Kenapa kau menyakiti Ching Ching? Aku dan kakak selalu menemani adik, kami sama sekali tidak menyentuh Lin Wanking. Anak perempuan keluarga Ju bukanlah orang yang bisa kau tuduh sembarangan. Kalian adalah si kecil yang manis ini. Kalian adalah kakak laki-laki kandungnya, membelanya. Tanya putri kalian bagaimana dia jatuh. Kau, Aku percaya Zhi. Dia tidak akan menyakiti orang. kamu, sekarang King King mengandung anakmu. Sekarang dia masih berbaring di dalam sana. Tapi kamu malah memeluk wanita lain. Zhi adalah istri. Semua tenang saja, saya akan menyelidiki kebenaran. Semua yang terkait dengan ini dan yang menggertak adikku, keluarga Ju, tidak akan terlewat. Bagaimana dengan putri dan cucuku? Anak tidak bisa diselamatkan. Ibu hamil mengalami pendarahan hebat dan golongan darah langka. Stok darah di rumah sakit kurang, permintaan sudah diajukan, tapi butuh waktu. Kondisi pasien sekarang kritis. Keluarga harus siap secara mental. Dokter, golongan darah sama dengan putriku, bisa mendonorkan darah. Pergi. Sudah jadi korban selama 20 tahun, belum cukup, jangan sakiti adikku lagi. Tubuhnya sendiri belum pulih benar. Dulu aku salah. Tolong, demi keluarga Lin yang merawatmu sekian tahun, selamatkan King King. Aku akan donorkan darahku padanya. Terima kasih. Adikku. Mereka memperlakukanmu seperti itu, kau masih mau bantu mereka? Kak, aku tak balas budi, tapi menghargai hidup. Tak ingin melihat mereka mati. Menyerahkan sisanya pada takdir. Baiklah, kakak besar dan kedua temani. Sepertinya, nona ini sebaiknya cepat pergi ke perawat untuk tes darah. Masih merasa pusing? Setelah mengeluarkan banyak darah, nanti biar kakak Yo bantu merawatmu. Kakak kedua, jangan khawatir. Zhi. Kamu datang lagi, mau selesai gak sih? Zhi, ini aku baru beli sup hati babi untukmu. Bantu pemulihan darah. Dulu, aku sering belikan untukmu. Ayo. Tuan Fu, ini ambil sedikit darah, gak akan mati. Kamu tidak perlu terlalu. Zhi, cuma diminta sedikit darah. Kenapa buka halaman lama? Lagi pula gak akan mati. Ayo pergi. Bu, anakku hilang. Semua salah Lin Zhi, wanita jahat itu. Begitu ya? Saya mau tanya Lin Nona. Kenapa fitnah adik kemarin? Fitnah, memangnya fitnah apa? Itu jelas dia. Lin Zhi, saya tahu kamu benci saya karena merebut Fu Yunsheng. Tapi kenapa kamu menyakiti anakku? Kenapa? Kembalikan anakku. Sudah ingatkan, sebelum bertindak pikirkan anakmu. Apa yang terjadi semalam, kamu tahu dalam hati. Maksudmu apa? Kau bilang aku akan mencelakai anakku. Fu Yunsheng. Ini semua karena dia. Dia yang membunuh anak kita. Sudah cukup. Tadi malam Zhi menyumbangkan darah. Untuk menyelamatkanmu. Kalau dia mau mencelakaimu, buat apa repot-repot?
Akhirnya bicara masuk akal. Tidak mau bicara jujur, Nona Lin. Maka saya hanya bisa berusaha sedikit untuk mencari kebenaran. Kami ada urusan, Nona Lin, jaga diri baik-baik. Fu Yunshan. Kamu pikir bisa kembali seperti dulu dengan Lin Zi? Maksudmu apa? Apa yang kamu lakukan pada Zi? Apa yang dilakukan pada Zi? Apa maksudku? Dia sudah meninggalkanmu. Sekarang kamu berpura-pura romantis untuk siapa? Aku beritahu kamu. Aku dan Zi ada beberapa kesalahpahaman. Kesalahpahaman. Kalau begitu biar ku beritahu kamu. Pada hari pernikahan kalian, semua yang kami lakukan di ruang rias, dia melihatnya, dan aku sengaja melakukannya. Juga saat di rumah aku pura-pura terluka dan saat pesta kembali aku berpura-pura jatuh. Kamu Wanita murahan. memerangkap Zi. Mau apa? Kamu pikir kamu lebih baik? Seandainya bisa mengendalikan diri untuk tidak selingkuh, bagaimana bisa punya kesempatan? Semua yang kulakukan karena kamu membiarkannya. Yang benar-benar menyakiti Lin Zi adalah ketidakpedulianmu dan pengkhianatanmu. Semua yang kamu lakukan sekarang hanyalah menghibur dirimu sendiri. Tidak. Aku bilang padamu, Zi mencintaiku, dia mencintaiku. Fu Yunshan, aku pasti tidak akan membiarkan kalian bahagia. Pasti tidak. Jie Yo selalu memasak dengan api kecil menunggu kamu kembali. Minum saat panas. Aku suapi adikmu, ayo. Kakak kedua, tidak perlu. Kok bisa diambil darah sebanyak itu? Harus cepat-cepat isi tenaga lagi. Tadi asisten menelepon, katanya Lin Wanqing sedang live streaming menuduh An membuatnya keguguran. Ini menyebabkan saham perusahaan kita anjlok. Sebenarnya apa yang terjadi semalam? Saya tahu. Sebelumnya saya memang bersalah pada adik saya. Apapun yang dia lakukan, saya tidak akan marah. Tapi, anak saya tak bersalah. Dia bahkan belum sempat melihat dunia ini sendiri. Dukung mbakmu. Posisi ketiga. Potongan-potongan, di mana keadilan? Saya hanya orang biasa. Seorang ibu yang baru kehilangan anak. Saya tak bisa melawan keluarga Ju, hanya bisa pakai cara ini, membangkitkan opini publik, agar kalian mendengarkan isi hati saya. Terima kasih semuanya. Lin Wanqing ini benar-benar licik, berani beraninya siaran langsung untuk balik menyerang. Ini salahku kurang waspada, tak menyangka dia main seperti ini. Seharusnya aku cari tahu kebenaran lebih cepat. Maaf. Mengganggu semua orang. Anak bodoh, apa yang kamu bicarakan? Kamu tidak melakukan kesalahan. Itu orang jahat yang menjebak kamu. Bagaimanapun, itu karena aku saham grup Ju turun. Sayang, uang bisa dihasilkan lagi. Kerugian kecil ini bisa diganti dalam sehari. Terpenting adalah buktikan putriku tidak bersalah. Anak bodoh, jangan khawatir tentang adik kecil. Serahkan pada kakak. Kalau mau menyentuh harta keluarga Ju, juga harus lihat diri sendiri dulu. Kuat gak? Hari kamu bisa keluar dari rumah sakit. Tapi tubuh tetap harus dirawat dengan baik, jangan sampai lupa. Baiklah, terima kasih dokter. Kalian siapa? Mau apa? Lin Wanqing me mutarbalik en facta, meni putita. Kita Mamblak ebnaran. Keluarga Ju sudah menjelaskannya. Semua itu hanya tipu muslihatmu. Nanti, saat peserta bernama Ju Yuan naik ke panggung, kamu pergi ke sisi anak tangga peserta. Seramlah sedikit air. Tidak bisa, tidak bisa. Ini, aku tidak bisa melakukan hal jahat seperti itu. Area di luar jangkauan kamera.
Selain itu, saat peserta tampil, semua lampu di aula akan dimatikan. Hanya satu lampu sorot tersisa. Saat itu, kamu menumpahkan, tidak ada yang akan menyadari, dan dia yang terakhir tampil. Tidak akan melukai orang lain. Tidak, aku tidak bisa. Aku tahu operasi jantung anakmu. Pasti sangat butuh 300.000 ini, kan? Pikirkan dulu. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Itu jelas adalah titik buta kamera. Bagaimana mungkin ada rekaman? Semua. Video ini dibuat artifisial. Itu jebakan oleh keluarga. Mereka menjebakku. Tukang Bercy Bercy Yang Camus Sogok Sudamangaku, Camus Mazi Berani Mangelak. Pergi. Lindsay, kamu tidak akan mati dengan baik, aku pasti akan membunuhmu. Bikin ketawa, lihatlah, benar-benar pantas, biar tahu rasa kamu semua yang membuli adik kecil. Lihatlah, opini publik beralih, saham Gun naik drastis. Kakak, terima kasih banyak. Iya. Kakak, bagaimana kamu tahu kalau itu Lin Wanking sendiri yang berteriak menangkap pencuri? Pada hari kejadian, saya melihat ada bekas air di tangga, jadi saya waspada dan memberitahu penyelenggara. Kami mencatat semua informasi staf dan menyelidiki masalah ini sepenuhnya. Bagaimana kamu tahu ada kamera? Lin Wanking bilang itu titik buta kamera. Iya, benar. Tapi dia tidak tahu bahwa di penonton ada kamera yang menghadap panggung untuk merekam beberapa momen di balik layar yang disetel oleh penyelenggara. Iya. Inilah yang disebut karma untuk orang jahat. Kemudian kami mengikuti petunjuk sampai menemukan bibi pembersih. Bibi pembersih itu, setelah membantu Lin Wanking, merasa gelisah. Kami sedikit menakut-nakutinya dan berjanji menanggung biaya masa depan anaknya. Dia akhirnya mengatakan segalanya. Untung ada kakak, kalau tidak, saya akan dianggap bersalah. Kakak, terima kasih. Tidak usah sungkan dengan kakak. Kalau mau berterima kasih, jaga kesehatan baik. Aku masih menunggu untuk melihat. Tugas akan diselesaikan. Orkestra Simfoni Jiang Cheng mengundang saya bergabung dengan mereka dan menghadiri konferensi pers besok. Hebat sekali, kakak-kakak. Itu semua adalah rencana pertunjukan kita untuk paruh kedua tahun ini. Terakhir, saya ingin memperkenalkan dengan bangga anggota baru orkestra kita, pemain biola, Ju Yowan. Perjila. Lenyi. Aku jadi seperti ini semua karena kamu. Semua kehormatan ini seharusnya milikku. Pergilah mati. Adik kecil. Adik kecil. Fu Yunsheng. Jangan bergerak. Zhi, menikahlah denganku. Aku akan baik padamu selamanya. Baik. Yunsheng, ingatlah untuk minum segelas air hangat setiap pagi ketika bangun. Lambungmu tidak baik. Tapi, otak tidak baik. Tidak bisa mengingat. Baiklah, mulai sekarang tiap pagi aku akan siapkan untukmu. Zhi, kamu baik sekali.
Ziyi, di mana kamu? Aku belikan daisy kesukaanmu. Fu Yunseng, kita sudah bercerai. Ziyi, Yunseng. Yunseng, kamu bangun. Ziyi, Ziyi. Ziyi. Ziyi, aku sudah tahu kejadian sebelumnya. Itu Lin Wanqing. Dia menjebakmu. Maaf. Berikan aku satu kesempatan lagi. Aku janji akan menebus kesalahan padamu. Fu Yunsheng, aku datang bukan untuk mendengar ini darimu. Seperti yang aku katakan, apapun kamu lakukan sekarang tidak ada hubungannya denganku. Aku juga tidak peduli. Aku berterima kasih kamu sudah menyelamatkanku. Biaya rumah sakit dan perawatan ditanggung Grup Ju sebagai ucapan terima kasih. Proyek Teng Fei diserahkan kepada Grup Fu. Tidak. Aku tidak mau semua itu, Ziyi. Aku hanya ingin kamu. Temani aku, boleh? Fu Yunsheng, sejak kamu mengkhianati perasaan, kita tidak akan bisa kembali seperti dulu. Cermin retak, meski diperbaiki, tidak bisa kembali semula. Jika kamu masih punya sedikit perasaan padaku, lepasin aku dan juga lepaskan dirimu sendiri. Ziyi. Ziyi. Aku benar-benar tahu aku salah. Pertunjukan hari ini selesai sampai di sini. Silakan tinggalkan tempat dengan tertib. War, Hore. Ayah harus traktir kita makan besar hari ini untuk merayakan ketua biola kita yang hebat. Selamat kepada Nona Yuan atas kesuksesan penampilan pribadinya. Baiklah, malam ini aku yang traktir semuanya. Terima kasih, Pak Ju. Ayo, mari kita pergi. Kakak, bunga ini dari Lowers Studio. Selamat atas pertunjukanmu yang sukses. Apa kamu tidak punya hal lain yang mau dikatakan? Ada. Juga, kakak, berikan aku kesempatan untuk mengejarmu.